melalui berbagai wawancara media, pihak Bawaslu telah menjelaskan kronologis laporan-laporan yang diterima dan juga mekanisme penyelesaian perkaranya. Jadi saya percaya Bawaslu bisa bekerja profesional menangani, dan kemudian juga saya berharap para pelapor ini juga bisa lebih rasional dalam melihat persoalan. Kumpulkan bukti, ikuti pemeriksaan di Bawaslu sehingga bisa dapatkan putusan-putusan yang baik. Suara yang terdistribusi di luar tanggal, dan kemudian ada juga distribusi suara yang disimpan di di tempat yang tidak resmi begitu. Nah, itu apa sikap Bawaslu terhadap itu? Nah, artinya apa? Bahwa seluruh tahapan proses pemilu ini, baik dari sisi sosialisasi, kampanye, kemudian distribusi surat suara, proses pencoblosan, penghitungan surat suara, itu kan semua harus diawasi rangkaian ini. Sesuatu yang normatif dan memang buat kita semua, ya kan? Jadi kalau kita bicara kasus, ya, Rivi, teman-teman, ya capek juga, karena di tiap kubu ada kasus yang dilaporkan. Kayak tadi kan gambar, ya, bawa kalender Ganjar Mahfud, gambar minyak goreng kan, bawa minyak goreng. Kalau itu jelas, kalau minyak goreng termasuk sembako. Oke. Tapi kita lihat konteksnya apa kan kita nggak tahu, ya kan? Lalu hari ini kami juga melaporkan adanya aktivitas, ya, tim yang mengatasnamakan Amin, ya, dugaan ada acara Direktorat Jenderal Bina Penempatan Tenaga Kerja, ya, yang lalu berubah menjadi dalam backgroundnya dirubah menjadi sosialisasi paslon Amin, ya kan, ya, di mana di situ dijanjikan akan didatangkan program dan anggaran. Nah, itu akan kami laporkan. Ini dugaan. Jadi kalau kita bicara kasus, bukti-buktinya sudah ada semua. Jadi kalau kita bicara kasus, pastilah ini menyebar ketiga paslon. Kenapa? Karena kekuasaan sebagai sumbernya kecurangan juga menyebar, ya kan? Ya, tapi kan hukum harus tegak. Ya, karena itu yang paling benar. Kenapa saya bilang Pak Masinton, ya kan? Beliau bicara umum, ya, bicara norma. Secara norma KPU dan Bawaslu nih, teman-teman Bawaslu, yang akan menjadi sangat seksi nih. Pak Bagja ini yang paling seksi sekarang, Pak. Anda disorot. Saya barusan, ya kan, Pak Bagja di jalan mau ke sini, saya sudah marah-marah dengan Pak Bagja. Nah, benar. Masa terbukti diduga? Nggak ada istilah terbukti diduga. Terbukti diduga, gitu loh. Nah, ini kan bikin rancu. Baik, Bang Habib. Saya minta durasi untuk penjelasan profesionalisme Bawaslu dituntut. Baik, yang di satu sisi kita berempati juga. Tugasnya berat. Silakan Pak Ketua. Bang Masinton dan Bang Habib tadi. Pertama, tadi masalah itu. Kan saya mengandaikan itu. Maka dugaan pelanggarannya teruskan. Itu dia. Nah, jadi dugaan itu terbukti. Ya, gitu. Mungkin agak sulit mungkin pada saat itu, ya. Dugaannya terbukti. Nah, kemudian yang kedua, masa tadi Bang Masinton cerita tentang Gunung Sitoli. Bang, jangan lupa yang melakukan itu polisi dan Bawaslu, bukan KPU loh. Polisi dan Bawaslu yang menemukan gudang itu, polisi dan Bawaslu. Nah, yang di Gunung Sitoli itu jadi perhatian kami, Bang, karena selalu akan jadi masalah di setiap pemilu dari 2014, 2019. Bukan gudang yang ditunjuk loh itu, bukan gudang yang ditunjuk. Menarik ini. Nah, ini kami lagi telusurin. Nggak mudah. Artinya Anda memfollow up gitu? Bukan memfollow up lagi. Memblow up Anda, Pak? Iya, yang kemudian yang menemukan itu polisi dan polisi dan Bawaslu kan tidak dijadikan sesuatu yang di blow up oleh Anda. Sudah masuk dari penelusuran. Yang dicoba aja di TV itu, Kongres di TV One itu, yang diwawancara kan ketua Bawaslu. Jadi itu atas laporan masyarakat. Soal Taiwan. Nah, soal Taiwan, ini karena ini masih dalam penelusuran kasus, saya nggak bisa ngomong ini. Nggak bisa dibuka di sini. Karena belum. Pertama adalah PKPU tentang penghitung lampiran. Nah, kemudian dalam undang-undang itu 1 bulan sebelum pemungutan suara sudah boleh dikirim. Di PKPU lampirannya dibatasi tanggal 2 sampai 8. Nah, 2 sampai 8. Nah, ini pertanyaan misalnya di situ nanti. Tapi ini saya kasih clue saja kepada Bang. Kenapa kemudian kami menganggap itu bukan surat suara rusak? Kenapa? Karena surat suaranya sah itu yang mengirimkan ke PLN.
Kalau PPLN yang mengirim, nanti kalau kemudian dikasih lagi surat suara yang kemudian dianggap dianggap rusak, kemudian dikirim surat-surat lagi, akan kemudian 31.000 orang itu akan bingung. Ini saya pilih lagi. Oke.